Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman mahasiswa semuanya. Pada hari ini kita akan belajar bersama tentang materi kita dalam teori pembelajaran, psikologi pembelajaran. Pada hari ini kita akan belajar tentang teori belajar dalam perspektif Islam. Baik teman-teman, sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang teori-teori belajar menurut perspektif barat dan sudah banyak hal yang kita diskusikan. Kali ini kita akan belajar bagaimana perspektif teori belajar menurut Islam. Adapun materi kajian kita adalah sesuai dengan rencana perkuliahan semester kita. Pada materi ini mahasiswa diharapkan mampu memahami yang pertama, potensi-potensi manusia di dalam Islam. Jadi apa saja potensi-potensi manusia yang berkaitan dengan kegiatan belajarnya, nanti akan kita bahas dan diskusikan bersama sehingga menghasilkan sebuah pemahaman sesuai dengan perspektif belajar dalam Islam. Yang kedua, tentang bagaimana prinsip-prinsip belajar dalam Islam. Jadi mahasiswa diharapkan setelah perkuliahan ini juga memahami bagaimana prinsip-prinsip belajar di dalam Islam. Yang ketiga adalah berkaitan dengan metode-metode belajar di dalam Islam. Nah, yang pertama potensi-potensi manusia menurut Islam. Di dalam Islam, manusia itu punya banyak potensi. Ya, di antaranya di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 78 Allah berfirman, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Dari ayat tersebut kita dapat memahami ada beberapa potensi manusia yang diberikan oleh Allah sejak kita lahir. Yang pertama adalah potensi mendengar, yang kedua potensi untuk melihat, yang ketiga adalah potensi untuk berpikir dan merasa, yaitu dengan menggunakan hati nurani. Di dalam surah ini nampak bahwa Allah mengurutkan potensi-potensi manusia dari mendengar pertama kali. Kenapa mendengar? Karena alat indera kita yang pertama kali berfungsi adalah alat pendengaran. Menurut ilmu kedokteran bahwa pada manusia ketika dia lahir, alat indera pendengaran ini atau telinga itu adalah yang pertama kali berfungsi pada kita. Yang kedua, baru indera penglihatan atau mata kita yang mungkin akan berfungsi secara sempurna bisa melihat itu setelah seminggu atau 2 minggu setelah kelahiran kita. Setelah itu Allah sebutkan hati. Hati juga merupakan potensi yang ada pada manusia, karena hati memiliki 3 dimensi yang berkaitan dengan kegiatan belajar dan mengajar, yaitu potensi berpikir dan merasa, kemudian juga potensi untuk memutuskan atau kinestetik. Yang di dalam pandangan Islam ada 3 istilah hati yang berkaitan dengan 3 potensi ini, yaitu yang pertama yang disebut dengan qalb atau qalbu, hati itu sendiri, yang merupakan dimensi atau aspek dari kognitifnya. Yang kedua adalah sudur atau dada manusia, yang merupakan aspek dari perasaan atau sisi emosionalnya, feeling yang ada pada manusia. Dan yang ketiga adalah fuad. Istilah fuad ini ulama mengatakan merupakan aspek atau dimensi yang kemudian membuat kita memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Nah, ketiga potensi yang kita miliki sesuai dengan surah An-Nahl ayat 78 ini merupakan potensi-potensi yang sangat erat kaitannya dengan proses belajar dan mengajar pada manusia. Mendengar merupakan kegiatan utama, begitu juga dengan melihat dalam kegiatan belajar mengajar. Maka potensi-potensi ini sudah ada dalam diri kita dan sudah Allah berikan sejak kita lahir untuk dimaksimalkan dan diaplikasikan dalam kegiatan belajar dan mengajar. Ini yang pertama menurut Islam. Yang kedua, potensi manusia menurut para ahli psikologi Islam. Ada 2, yaitu potensi lahiriah dan yang kedua potensi batiniah.
Apa itu potensi lahiriah? Yaitu potensi berupa indera penglihatan, yaitu panca indera kita yang terdiri dari telinga, mata, hidung, lidah, dan kulit kita. Telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, hidung untuk mencium, lidah untuk merasa, dan kulit untuk meraba. Semua indera ini akan didayagunakan oleh murid atau seseorang individu dalam kegiatan belajar mengajar. Dengan indera yang mereka miliki, mereka bisa belajar dari lingkungan-lingkungan mereka dan bisa menyerap pengalaman-pengalaman dari indera tersebut. Yang kedua, potensi lahiriah yang Allah berikan pada kita, yang melekat pada kita sejak kita lahir adalah otak. Otak merupakan perangkat keras atau alat yang digunakan untuk berpikir. Nah, kemampuan berpikir ini akan berdaya guna dengan baik, dengan maksimal jika perangkat keras otak ini juga bagus dan tumbuh serta berkembang dengan baik. Makanya ketika kecil bayi itu sering diukur lingkar kepalanya, dilihat pertumbuhan otaknya untuk memastikan bahwa perangkat keras ini atau otak ini berkembang dengan bagus sehingga bisa menopang kemampuan-kemampuan berpikir pada manusia. Yang kedua, potensi batiniah. Potensi batiniah adalah potensi yang sifatnya psikis atau psikologis. Nah, potensi batiniah ini di dalam Islam setidaknya ada 5 hal atau 5 aspek. Yang pertama disebut dengan nafs. Nafs itu adalah jiwa, ya, atau sering kita sebut dengan sebuah dorongan yang membuat kita untuk melakukan sesuatu yang di dalamnya ada potensi baik dan buruk. Itu namanya nafs. Menurut para ulama, nafs ini ada 3, seperti yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, juga beberapa ahli psikologi mengatakan bahwa nafs ini terdiri dari 3 tingkatan sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran secara umum. Yang pertama ada namanya nafsu amarah, itu jiwa yang penuh dengan amarah, yang di dalamnya berisi potensi-potensi dorongan-dorongan yang buruk, ya, dan ini merupakan level jiwa terendah. Kemudian ada namanya jiwa lawamah, yaitu jiwa yang kadang baik kadang buruk, kadang dia berbuat bertaubat, kadang dia berbuat dosa. Dan yang ketiga ada namanya nafsu mutmainnah, yaitu nafsu yang tenang, nafsu yang sudah baik dan tidak lagi dipengaruhi hal-hal yang buruk. Ini juga potensi. Nah, dalam jiwa ini kata Allah, fa'alhamaha fujurha wa taqwaha. Allah berikan potensi fujur, itu potensi untuk membangkang, dan potensi untuk takwa, itu takut dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun hakikatnya pada dasarnya potensi takwa itu jauh lebih besar dibandingkan dengan potensi yang buruk. Kemudian ada namanya qalb atau hati, yaitu unsur halus yang bersifat ketuhanan metafisik. Hati ini mampu menumbuhkan nilai-nilai yang sifatnya ruh ilahiyah, ya, rohaniyah dalam hubungan manusia dengan Tuhan. Nah, ini juga potensi yang bisa dimaksimalkan ketika belajar. Kemudian ada namanya akal, yaitu daya fikir. Akal gunanya untuk mengolah informasi, menyimpan informasi, kemudian memproduksi informasi baru. Ya, mungkin dalam proses belajar mengajar dalam teori barat itu ada namanya proses atensi, ya, persepsi, ya, sampai kemudian kita menghasilkan sebuah perilaku sebagai akibat dari makna atau dari persepsi yang kita lakukan. Proses berpikir ini juga ada di dalam Islam yang tercakup dalam fungsi-fungsi akal. Kemudian ada namanya fitrah, yaitu potensi bertauhid. Ya, fitrah manusia ini pada dasarnya satu, yaitu bertauhid. Apakah dia lahir dari keluarga muslim atau non muslim, dia tetap berada pada potensinya, yaitu potensi tauhid. Namun ketika dia lahir kemudian dididik oleh orang tuanya, maka orang tuanya bisa merubah potensi bertauhid tadi, potensi aslinya tadi, menjadi potensi atau citra yang asli atau citra palsu. Ketika dia dididik dengan agama Islam, dididik dengan pendidikan yang baik, yang islami, maka citranya akan tetap asli. Tapi apabila orang tuanya mendidik dengan
selain Islam, maka citranya menjadi citra palsu. Tapi pada hakikatnya potensi bertauhid itu tetap ada pada setiap manusia, sehingga kemudian mereka ada yang kembali atau mu'alaf masuk atau kembali lagi ke dalam agama Islam. Kemudian ada syahwat. Syahwat itu dorongan atau keinginan terhadap sesuatu yang sifatnya netral, ya. Tapi ketika teraktualisasi baru dapat disimpulkan syahwat itu baik atau buruk. Nah, keenam potensi batiniah ini dalam proses belajar mengajar, menurut perspektif Islam ini harus diperhatikan. Kemudian yang kedua, pokok bahasan kita yang kedua yaitu prinsip-prinsip belajar dalam Islam. Yang pertama ada motivasi. Motivasi itu bisa dengan targhib dan tarhib atau dengan hukuman dan juga hadiah. Kemudian ada dengan cara membangkitkan motivasi yaitu melalui cerita-cerita, kisah-kisah Islami, kisah-kisah yang bisa menggugah jiwa. Yang ketiga bisa memotivasi dengan memanfaatkan peristiwa penting, yang memanfaatkan fenomena-fenomena atau peristiwa-peristiwa atau event-event yang penting yang kemudian bisa berkesan di hati siswa. Kemudian bisa dengan pengulangan belajar. Prinsip belajar yaitu dengan pengulangan belajar, itu memurojaah, yang mengulang-ulang pembelajaran, ini juga prinsip belajar dalam Islam. Kemudian membangkitkan perhatian siswa, yaitu bisa dengan, kalau dalam teori barat kita belajar ada ice breakingnya, ya, kemudian ada trik-trik atau ada metode-metode lain yang kemudian bisa membuat siswa itu kemudian atensi, perhatian, ya, bersemangat, termotivasi dalam belajar. Kemudian prinsip partisipasi aktif, yaitu siswa harus ikut aktif terlibat dalam kegiatan pembelajaran, atau kalau dalam teori barat kita kenal dengan student center, ya, yang pembelajaran itu berfokus pada siswa, sehingga tidak hanya terfokus pada guru, siswa juga aktif. Ya, ini juga prinsip belajar dalam Islam. Kemudian perubahan perilaku secara bertahap. Nah, perubahan perilaku secara bertahap ini maksudnya bahwa proses pembelajaran itu harus dimulai dari sesuatu yang mudah, ya, kemudian mulai ke hal yang kompleks, ya. Nah, ini banyak diajarkan atau dicontohkan oleh Nabi kita, ya, seperti misalnya perubahan perilaku secara bertahap itu pernah dicontohkan oleh Nabi ketika turun perintah tentang larangan khamr itu secara bertahap, tidak langsung diharamkan, tapi mulai diberi peringatan bahayanya, kemudian dilarang mendekati tempat sholat sampai kemudian diharamkan. Ini adalah prinsip belajar dalam Islam. Kemudian metode belajar dalam Islam sebetulnya tidak jauh berbeda dengan Barat. Ya, secara umum dalam Quran juga membahas imitasi, itu metode belajar dengan meniru atau modeling. Itu adalah dalam surah Al-Maidah ayat 31, ya, tentang kisahnya anak Nabi Adam, ya, Habil dan Qabil, yang Qabil membunuh Habil, kemudian dia bingung memperlakukan jenazah saudaranya, akhirnya dia belajar dari bagaimana burung gagak menguburkan saudaranya. Kemudian metode belajar dengan pengalaman praktis berupa trial and error, ya, uji coba, atau mungkin dalam teori barat mirip dengan model praktikum, ya, yang itu uji coba sampai berhasil. Ini seperti yang ada dalam riwayat Muslim tentang sahabat Nabi yang mengawinkan 2 pohon kurma dengan trial and error, dan kemudian Nabi tidak mempermasalahkan itu. Kemudian metode belajar berpikir yang terdiri dari 3 bentuk, yaitu berdiskusi, ya, berjidal, wajadilhum billati hiya ahsan, ya, berdiskusi dengan baik. Ini biasanya untuk merubah cara berpikir anak murid kita, ya, atau menggali pengetahuan mereka, untuk mendiagnosa sejauh mana kemampuan mereka, itu bisa dengan diskusi. Kemudian bisa dengan syura, bermusyawarah, meminta pendapat, ya, argumentasi mereka tentang suatu persoalan, ya. Kemudian problem solving, mencari solusi dari apa yang menjadi problem, masalah. Nah, ini semua ada dalam Islam dan juga ada dalam Barat. Lihat surah Asy-Syura, di situ Allah jelaskan tentang cara berpikir seperti ini. Baik teman-teman semua, itulah sedikit gambaran materi untuk memancing motivasi kita di dalam pertemuan kali ini, dan terima kasih semuanya. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.